Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah mengikuti secara online. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami berkumpul bersatu di tempat ini. Kamu meninggikan, kamu menyembah nama-Mu, kamu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau lawati setiap kami Tuhan, baik para pelayan pagi hari ini maupun para jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan biar pengurapan-Mu Tuhan yang atas kami. Dan ini kami siap mulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama
samping kiri kanan. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masih tetap lanjut memuji Tuhan. Amin. Kuasa maut telah dikalah. Oh
berbicaralah, roh wahyu dan hikmat Engkau karuniakan pada kami, sehingga setiap kata dan kalimat dari firman Allah benar-benar memberkati kami. Dalam nama Yesus, di bawah pengurapan-Mu Bapa kami terima firman. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita buka di Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pada pasal 1, mulai dari ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab dalam 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Kalau kita lihat, sebetulnya ini adalah satu rangkaian dengan Pentakosta atau pencurahan Roh. Perhatikan, kalau seperti hari Kamis kemarin kita lihat di Yohanes 14 dan Yohanes 16, Yesus mengatakan, kalau saya pergi kepada Bapa, manfaat atau kegunaannya itu lebih banyak untuk kamu. Kenapa Yesus bilang lebih banyak manfaatnya untuk orang-orang percaya, untuk pengikut-pengikutnya? Pertama, Dia katakan, saya akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu satu. Kedua, dikatakan bahwa kalau saya pergi, saya akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Maksudnya Roh Kudus. Itu adalah penolong yang lain. Nah, saudara,
Jadi kalau kita lihat dari bacaan tadi Isra 1 ini, Yesus sedang mempersiapkan para pengikutnya, murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya untuk satu dimensi baru, untuk satu kehidupan yang bernuansa dimensi baru. Anda perhatikan ya, dia begitu bangkit dari antara orang mati itu tidak langsung naik ke surga. Kita baca ayat-ayat tadi, dikatakan bahwa 40 hari lamanya dia di bumi. Nah, pada waktu dia di bumi sesudah kebangkitan, selama 40 hari, Alkitab katakan bahwa dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak mati, dia hidup. Haleluya. Dan saudara perhatikan, jadi 40 hari lamanya berulang-ulang, tidak hanya 1 atau 2 kali dia bertemu dengan para pengikutnya untuk menunjukkan kepada pengikutnya, kalian jangan berkecil hati. Artinya kalau saya pakai bahasa sederhana, memang betul saya mati, tapi saya tidak terus-menerus mati. Saya bangkit. Dan perhatikan, diceritakan bahwa banyak kali dia membuat mujizat, tanda-tanda ajaib. Dia demonstrasikan kuasa Tuhan. Lalu hal serius lagi Anda perhatikan, yang dilakukan oleh Yesus adalah dia sedang mempersiapkan para pengikutnya yang kemudian disebut sebagai gereja. Supaya mereka bisa menjadi saksi skalanya itu bukan cuma di Yerusalem, di Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Itu luar biasa. Jadi dia memberikan kesadaran bahwa ada tugas, ada tanggung jawab besar, skalanya bumi, dunia. Bukan tugas atau tanggung jawab yang ringan. Kamu harus menjadi saksi. Luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar menceritakan Allah kita besar, tapi jadi saksi di sini untuk membuktikan bahwa Dia itu luar biasa, Allah yang hidup. Haleluya. Nah, untuk bisa itu menjadi saksi, dia sedang bicara bahwa kamu perlu dipenuhi Roh Kudus. Dan Yesus sebutkan bahwa Roh Kudus ini adalah kuasa dari tempat
yang maha tinggi. Ya, bicara jangan kemana-mana dulu, jangan melayani dulu. Percuma, kamu tidak bisa menjadi saksi. Berita-beritamu itu kosong dan hambar karena tidak dibuktikan. Nah, kamu perlu yang namanya baptisan ke dalam Roh Kudus. Jadi misi untuk menginjili dunia, untuk menjadi saksi, hanya bisa terrealisasi kalau kamu penuh dengan Roh Kudus. Anda perhatikan di kisah di Lukas 24 ayat 49, coba tampilkan ayat. Lukas 24 ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Terutama di kitab Yesaya dan beberapa kitab di Perjanjian Lama, Tuhan bicara bahwa rohnya itu akan diberikan kepada umat, kepada orang percaya, kepada gereja. Roh yang baru. Nah, saudara-saudara, kemudian Yesus katakan, tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Jadi Roh Kudus itu disebut sebagai kekuasaan, otoritas dari tempat tertinggi. Artinya roh, otoritas yang tidak bisa disejajarkan dengan otoritas atau kekuasaan apapun yang ada di jagat raya, di alam semesta ini. Di Efesus pada pasal 1 tempat tinggi ini adalah satu area yang jauh lebih tinggi dari area-area kekuasaan semesta ini. Bahkan kemudian kalau kita lihat tempat tinggi ini, atau istilah lain surga tertinggi, alam roh tertinggi. Efesus pada pasal 6 ayat 12 dengan beberapa sebutan Paulus menyebut mengenai wilayah-wilayah, kuasa-kuasa dari setan. Aduh, luar biasa. Nah, roh yang akan diberikan kepada gereja, kepada orang percaya, ini adalah roh yang berasal dari alam tertinggi. Alamnya Allah. Kenapa dia perlu menjelaskan secara rinci seperti ini? Maksudnya untuk menyatakan kepada gereja. Jadi Allah tidak main-main dengan programnya untuk itu. Dia memberi tanggung jawab, dia memberi tugas. Kita harus menceritakan Allah yang besar dan kita harus buktikan kepada dunia. Nah, untuk bisa sampai ke situ, kamu akan diberikan roh dari tempat tertinggi. Luar biasa. Nah, itu sebabnya nanti hari Minggu depan itu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya
selaku gembala akan mengadakan satu pelayanan khusus doa pengurapan, doa impartasi. Nah, Anda perhatikan, sebelum lebih jauh saya bicara dulu tentang gereja. Selama ini kan paham atau pengertian dari orang-orang tentang gereja itu hanya terbatas kepada satu kumpulan orang-orang Kristen, mengacu kepada gedung, mengacu kepada institusi, organisasi dunia. Nah, ada dua hal di sini. Pertama, yang perlu kita tahu, apa yang bukan gereja, yang selama ini dipahami oleh orang-orang Kristen itu gereja. Yang bukan gereja itu adalah satu, gereja bukan bangunan, bukan bangunan. Ada begitu banyak orang bangga dengan bangunan, dan itu jadi jualan. Kamu mau gabung dengan gereja A, B, mereka tidak punya gereja, mereka cuma sewa-sewa hotel. Berapa belas tahun yang lalu saya ada di Jakarta sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah dari salah satu gereja besar. Ya. Nah, pada umumnya ibadah kami itu di tempat-tempat umum yang disewa, restoran, bahkan bioskop. Ya. Di Jakarta ada di Jalan Tamrin itu bioskop Jakarta Theater, itu besar. Ada dua kebaktian di sini. Dulu ada juga namanya Ratu Plaza di bioskop, di restoran-restoran, di hall-hall, gedung-gedung besar, dan mall-mall. Nah, saudara, ribuan, bahkan puluhan ribu di setiap hari Minggu. Itu gereja itu, hari Minggu itu kalau dihitung-hitung ada sekitar sampai 80 kebaktian untuk hari Minggu. 80 kebaktian tersebar di berbagai tempat. Nggak ada gedung khusus gereja. Jangan gabung dengan gereja itu. Mereka tidak punya gereja, gedung. Dan banyak sekali orang-orang Kristen yang merasa nyaman karena ada beribadah di gedung gereja, walaupun tidak tergembalakan dengan baik, tapi mereka berusaha untuk nyaman. Bahkan banyak orang Kristen yang alergi dengan gereja-gereja yang sewa gedung. Nah, gereja itu bukan gedung. Kedua, gereja sejati itu bukan organisasi. Seperti kita kan, organisasi gereja kita GPDI, ada juga GBI, ada juga GSJA, ada juga Gereja Toraja Mamasa, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, GKSS, dan sebagainya. Nah, itu bukan gereja sejati. Itu bentukan manusia. Dan gereja itu bukan ciptaan manusia. Nah, sekarang yang namanya gereja, coba kita lihat apa sebenarnya gereja itu. Efesus pada pasal 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22 dan 23 tentunya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia, yaitu Kristus itu,
telah diberikannya kepada jemaat, kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan, jadi Alkitab berkata bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, yang Yesus adalah kepalanya. Gereja adalah tubuh Kristus. Ini masukkan ke dalam roh. Bagian dari Tuhan tidak bisa terpisah. Jadi ada unsur Allah, ada unsur Tuhan di dalamnya. Kalau kita bisa pahami ini dengan baik, maka kita akan hormati gereja. Amin. Kita tidak akan permain-mainkan gereja. Lalu kita lihat lagi di 1 Petrus pada pasal 2. 1 Petrus pada pasal 2. Di ayat 4. Datanglah kepadanya, yaitu batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yesus itu batu yang dihormat dan dipilih Allah. Dan biarlah kamu juga, perhatian, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan, dan seterusnya. Anda perhatikan hal kedua mengenai gereja sejati, itu adalah organisme rohani dan hidup. Di situ Petrus bicara bahwa dia adalah batu yang dibuang, tapi kemudian dihormat, dipilih di hadirat Allah, dan diposisikan menjadi batu penjuru dari satu bangunan. Dan kemudian di situ Petrus berkata, kita orang-orang percaya, person to person, juga adalah batu-batu rohani untuk rumah Tuhan. Luar biasa. Atau juga kalau kita lihat, gereja ini adalah yaitu orang-orang percaya, baik yang sudah di surga dan yang masih di bumi, melampaui denominasi, kepercayaan apapun. Anda perhatikan, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang tadi yang dimaksudkan mengenai gereja sejati, jadi komunitas
kumpulan orang-orang ya, secara supranatural. Luar biasa. Coba buka di Matius 19 ayat 18. Kenapa gereja secara korporat ada umumnya disebut sebagai gereja supranatural? Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja atau jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut sebetulnya di terjemahan yang lain diterjemahkan dengan gerbang neraka. Gerbang neraka. Di zaman Alkitab, pintu gerbang dari satu kota, jadi kota itu dikelilingi oleh tembok, dan di dalam tembok-tembok itu ada banyak pintu. Nah, ternyata pintu dari satu kota, pintu gerbang itu bukan hanya tempat penduduk kota masuk keluar, tapi ternyata pintu itu juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pemuka, pejabat kota untuk mengadili warga di kota itu yang terlibat tindak kejahatan. Jadi gerbang neraka itu mengacu kepada kekuatan kuasa gelap. Nah, perhatikan, gereja yang didirikan oleh Yesus adalah satu kumpulan, satu institusi, satu organisme rohani yang tidak bisa dipengaruhi, diserang oleh kekuatan-kekuatan neraka. Bahkan kalau ada seorang pengajar Alkitab itu menerjemahkannya dengan gereja yang kudirikan adalah satu persekutuan yang pergerakannya terhadap kuasa neraka itu tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan oleh gerbang neraka. Jadi Matius 16 ayat 18 ini telah menyatakan bahwa gereja, institusi rohani, organisme rohani yang hidup itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak bisa disejajarkan dengan kuasa apapun yang ada di alam semesta. Dan setiap kali gereja bergerak, penguasa neraka, kuasa gelap itu tidak bisa menahannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu saya belum begitu mengerti. Selalu saya dengar para pengkhotbah menyebut bahwa gereja itu dari bahasa Greek ekklesia, ya, gabungan dari dua suku kata, ek dan galio, kumpulan orang-orang dipanggil keluar. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian ternyata saya ketahui kata gereja itu di zaman Yesus adalah istilah politik. Istilah politik. Jadi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari komunitas masyarakat mengadakan
rapat untuk membicarakan kesejahteraan atau masa depan dari daerah dari mana dia berasal. Itu. Jadi Yesus pinjam istilah jemaat gereja ini untuk menunjuk bahwa orang-orang yang telah diselamatkan, para pengikut Yesus, para eksekutor firman Allah, itu adalah satu institusi rohani yang diberi kuasa solid dari tempat maha tinggi yang bisa mensejahterakan daerah-daerah dari mana dia berasal. Haleluya. Gerbang neraka tidak dapat bertahan terhadapnya. Wow, luar biasa. Itu sebabnya Anda perhatikan tadi di Kisah Rasul pasal 1. Jadi Yesus gunakan 40 hari itu sebelum dia naik ke surga, mempersiapkan gereja. Dia pertama tanamkan kepada para pengikutnya bahwa kamu harus dipenuhi dengan roh yang adalah kekuasaan dari tempat mati. Kamu perlu menerima janji dari Bapa. Jangan melakukan aktivitas apapun sebelum kamu dipenuhi Roh Kudus. Karena apapun pelayananmu tanpa roh itu kosong, sia-sia, tidak akan ada dampak besar. Padahal kan tanggung jawab kita adalah membumi, mendunia. Jadi skopnya besar sekali, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, luar biasa. Anda perhatikan di Kisah Rasul pada pasal 4. Kisah Rasul pasal 4, coba munculkan ayat ini. Ayat 31 sampai 33. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Anda perhatikan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, perhatikan garis bawah ini, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Luar biasa. Itu sebabnya saya sebut gereja ini adalah idenya Allah. Idenya Allah. Jadi ada keberanian luar biasa untuk berbicara tentang hal-hal besar dari Allah. Luar biasa. Dan karena ada kekuatan kuasa dari tempat maha tinggi, seluruh dunia bisa diinjili. Luar biasa. Itu sebabnya saya katakan tadi pada pertama, kebaktian minggu depan itu kan Pentakosta atau Pantekosta, hari ke-50 pencurahan roh.
Kalau di Pantekosta Perjanjian Lama, 50 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Anda perhatikan, yang terjadi adalah sementara umat Tuhan berkemah di kaki Gunung Sinai, ada manifestasi-manifestasi dahsyat terjadi. Di mana ada suara guru, ada kilat sambar menyambar, ada suara menggelegar, ada pijaran-pijaran api, dan kaki gunung itu bergetar hebat. Dan kemudian firman Tuhan berbicara menakjubkan. Luar biasa. Itu Pantekosta di Perjanjian Lama. Nanti kita akan ikuti Pantekosta di Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 2. Jadi pemberian, impartasi, penganugerahan kuasa. Luar biasa. Itu sebabnya dia sebelumnya pesan, kamu jangan kemana-mana dulu. Ya, karena kebanyakan jemaat dari gereja yang walaupun gereja Pantekosta atau karismatik, karena tidak dibukanya wawasan, tidak diberikan pengertian, mereka acuh tak acuh terhadap baptisan ke dalam Roh Kudus, terhadap impartasi kuasa. Nah, saudara-saudara, tadi kan Yesus katakan di Matius 19, Aku akan mendirikan gereja, dan gerbang neraka, alam maut tidak dapat bertahan terhadap. Saya ingat berapa tahun silam, saya khotbah di satu gereja di gedung bioskop yang disewa di Jakarta Theater. Itu ada sekitar 750-an jemaat. Itu kebaktian penuh sesak sampai jemaat duduk di gang-gang, duduk di depan, saking banyaknya. Nah, waktu saya mau berdoa untuk pengurapan, karena selalu saya berkhotbah bicara tentang kuasa, ya. Ada seorang pemuda duduknya di kursi paling belakang, kan teater, jadi dari rendah sampai di atas tinggi. Nah, karena gedung bioskop itu kedap suara, ya. Jadi dinding-dindingnya itu spons. Saya ajak, siapa yang merindukan menerima kuasa Roh Kudus, angkat tangan dari tempat dudukmu itu saja, tidak usah maju ke depan, karena kalau maju tempat di depan tidak akan cukup. Tidak selalunya saya altar call seperti itu, tapi karena begitu berjubelnya orang, angkat tangan di tempatmu masing-masing. Saudara, seorang pemuda yang angkat tangan, dan begitu saya berdoa, dalam nama Yesus, terima pengurapan. Dia terlempar dari kursinya, melewati kursi dan menghantam dinding belakang. Cuma karena memang kedap suara, tergeletak dia, tidak berdaya. Cuma dia bilang, saya rasa tangan saya seperti dibakar, panas. Selesai ibadah dia pulang, dia bilang terasa ada api yang membakar tubuh saya. Berapa hari kemudian dia pulang ke Jawa, ke kampungnya. Di kampungnya dia bersaksi, padahal dia bukan dari Kristen, dia bersaksi. Bahkan dia berani doakan orang-orang kampung itu yang sakit, dan terjadi kesembuhan. Nah,
Kesaksian dari si pemuda ini pada saya sesudah peristiwa itu. Kemudian dia diminta datang ke salah satu tempat dari agama sepupu. Para pemimpin pesantren itu hakimi dia. Anak muda, kamu sombong, kamu mau kristenisasi. Dia bilang, saya tidak bertujuan kristenisasi, saya cuma bersaksi tentang Yesus. Dia adalah penyembuh, dan kuasa menyembuhkan itu dikaruniakan kepada para pengikut. Banyak yang didoakan sembuh. Kamu sombong. Kalau kamu merasa hebat, mari kita beradu kekuatan. Dia cerita, jadi saya di depan saya berdiri tokoh-tokoh mereka. Mereka berbaris dan mereka gunakan itu yang biasa mereka pakai sembahyang. Komat kami. Dia bilang, saya berdoa dalam bahasa roh dan saya rasa seperti api yang saya terima di Jakarta Theater itu turun lagi. Klimaksnya saya angkat tangan dalam nama Yesus. Tokoh-tokoh mereka itu terpental ke belakang. Mereka bilang, anak muda, ilmumu hebat. Dia bilang, bukan ilmu saya, tapi Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya karena tugas yang berat dari gereja menginjili dunia, menjadi saksi. Yesus wanti-wanti, kamu harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu hari Minggu depan saya khusus akan berdoa untuk pengurapan. Kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, undang mereka datang. Kita harus bangkit di hari-hari terakhir ini. Amin. Kita mesti terobsesi. Saya mau dipenuhi oleh kuasa. Karena saya mau jadi gereja yang berkuasa. Luar biasa. Jadi tidak ada satupun jemaat apostolik Makassar yang bermasa buruk. Tapi kita mau bergerak dalam kuasa besar. Di atas batu karang, kata Yesus, aku akan mendirikan gereja, dan gerbang neraka alam maut tidak dapat bertahan terhadap. Mulai dari anak-anak sekolah, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semua siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Di setiap hari kenaikan ada banyak gereja-gereja lokal Pentakosta bikin 10 malam. Tapi habis itu selesai. Tunggu lagi tahun depan 10 malam, dan terus menerus ini jadi aktivitas rutin. Tapi gereja tetap lemah. Kekristenan terus tampil dengan tidak berdaya menghadapi situasi dunia yang makin kacau. Gereja tidak memberi kontribusi berarti. Kita tahu dunia sedang dihadapkan pada krisis, multi krisis. Kini waktunya kita demonstrasikan kuasa Tuhan, dan kita bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Tuhan berkati. Tuhan, buka hatimu.
siap untuk kita menjadi saksi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan dengan iman. Mereka yang sedang mengikuti ibadah ini secara live di tempat masing-masing, 40 hari lamanya Yesus telah bangkit sebelum Dia naik ke surga. Dia persiapkan para pengikutnya, para muridnya, para orang Kristen untuk dimensi baru di dalam pelayanan. Mari bangkit menjadi pasukan Allah, barisan tentara Tuhan yang akan menggoncang dunia. Posisikan dirimu menjadi imparter Tuhan. Kita adalah batu-batu rohani, pembangunan rumah rohani. Kita dipanggil menjadi imam-imam kepunyaan Allah untuk menyatakan kebesaran, untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang mega dahsyat. Oh haleluya. Mari bangkit berdiri. Nyanyikan dengan iman.
yang diperlengkapi, dianugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk terus menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Situasi apapun yang sedang kami hadapi, Roh-Mu yang kudus yang adalah kuasa terus memanifestasikan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, patrikan siap kebenaran firman Tuhan, dan kami terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu, terus memerdekakan dan menghidupkan kami. Berkat-Mu turun atas gembala sidang kami, kekuatan, kesehatan rohani dan jasmani. Terima kasih Bapak, tidak ada yang terlewatkan, tapi Roh Kudus-Mu bergerak secara maksimal bagi pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan dalam gereja lokal kami. Terima kasih Tuhan. Syukur sukacita kami sudah terberkati oleh Engkau. Kami bawa korban syukur persembahan kami yang kami tabur. Kami tahu Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu diberkati 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. tanggal 31 Mei ada ibadah kaum wanita. Kemudian hari Jumat tanggal 3 Juni ada latihan untuk ibadah raya dan ibadah pemuda jam 6:30 malam di tempat ini. Dan hari Sabtu ada ibadah pemuda jam 6:30 malam di tempat ini. Kemudian untuk minggu depan ibadah hanya ada satu kali, digabung satu kali karena minggu depan hari Pentakosta akan ada ibadah, akan ada doa pengurapan. Jadi ibadah digabung satu kali jam 8:30. Mungkin nanti akan diumumkan kembali juga di grup bahwa ibadah akan diadakan hanya satu kali jam 8:30 di tempat ini. Jadi nanti akan diatur untuk anak-anak sekolah minggu, mungkin akan diantar ke ruang sekolah minggu dulu sebelum nanti kembali bersama-sama di sini untuk doa pengurapan. Kemudian untuk sebentar sore ada latihan tamborin jam 3 sore, jam 3:30 ada latihan untuk latihan gitar, dan jam 4:30 latihan drum bertempat semuanya di pastori.
Jadi buat yang anak-anaknya rindu untuk melayani Tuhan, boleh diajak sebentar ke pastori untuk ikut latihan. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita. Saudara, kita semua sama-sama bangkit berdiri. Mari arahkan hati pada Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu diberkati, dan yang dimilikimu bertambah-tambah. Dalam nama Tuhan Yesus, janjimu kalau kami beribadah, roti, makanan, air, minuman diberkati, segala penyakit dilalukan. Arahkan hati pada Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah yang adalah Bapa yang baik. Kecintaan, kasih sayang, perlindungan, penjagaan, proteksi yang sangat ketat dan rapat dari Yesus anak Allah yang hidup, serta persekutuan, penghiburan, pengurapan dan pewahyuan terkini serta progresif dari Allah Roh Kudus memberkati kita sekarang sampai Yesus kembali. Dalam nama Yesus, haleluya.